Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wasta'inuhu wastaghfiruh wa na'udzu billahi min syurri anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Generasi akhir zaman. Kali ini kita akan menceritakan sebuah kisah-kisah orang terdahulu yang ahli zuhud dan dermawan. Kisah ini adalah kisah seorang khalifah dan putranya. Khalifah Harun ar-Rasyid rahmatullah alaih mempunyai seorang putra berusia sekitar 16 tahun. Ia sering bergaul dengan para ahli zuhud dan tokoh-tokoh agama pada masa itu. Ia sering mengunjungi tanah kuburan, duduk di tepi kuburan dan berkata, "Ada masanya ketika kamu tinggal di dunia ini dan kamu sebagai tuannya. Tetapi dunia ternyata tidak melindungimu dan nasibmu berakhir di kubur. Seandainya aku tahu apa yang engkau alami sekarang ini, tentu aku ingin mengetahui apa yang kamu katakan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan kepadamu." Ia sering membaca syair, "Taru uniyal janaizu kullu yaumin atahzununi buka unnatihati," yang artinya, "Pemakaman menakutkanku setiap hari dan ratapan wanita-wanita yang berduka cita membuatku sedih." Pada suatu hari, anak itu datang ke istana ayahnya, Harun ar-Rasyid, yang sedang duduk bersama ajudan pribadinya, para penjabat dan tamu-tamu terhormat lainnya. Sedangkan putranya itu berpakaian sangat sederhana, dengan sorban di kepalanya. Ketika orang-orang istana itu melihatnya demikian, mereka berkata, "Keadaan anak ini menghina Amirul Mukminin di hadapan para bangsawan. Jika ia dapat memperingatkannya, mungkin anak itu akan menghentikan kebiasaannya." Khalifah mendengar ucapan itu, maka ia berkata kepada anaknya, "Anakku sayang, engkau telah mempermalukanku di hadapan para bangsawan." Anak itu tidak berkata sepatah kata pun atas ucapan ayahnya. Bahkan ia memanggil seekor burung yang bertengger di dekat situ. "Wahai burung, aku memohon kepadamu, demi Zat yang menciptakanmu, datanglah dan duduk di atas tanganku." Burung itu terbang menghampirinya dan hinggap di atas tangannya. Kemudian anak itu menyuruhnya terbang lagi, dan burung itu pun terbang kembali ke tempatnya semula. Kemudian ia berkata kepada ayahandanya, "Ayahku sayang, sesungguhnya kecintaanmu kepada dunia inilah yang memalukan diriku. Aku telah memutuskan untuk berpisah denganmu." Setelah berkata demikian, ia pergi hanya dengan berbekal Al-Quran saja. Ketika ia memohon pamit kepada ibunya, ibunya memberikannya sebuah cincin yang sangat indah dan mahal, agar ia dapat menjualnya jika ia memerlukan uang. Anak laki-laki itu pergi ke Basrah dan bersama para buruh, namun ia hanya bekerja pada hari Sabtu saja. Dan ia gunakan upahnya sehari untuk 1 minggu dengan menggunakan 1 dinar 1/6 dirham setiap hari. Kisah selanjutnya diceritakan oleh Abu Amir Basri rahmatullah alaih sebagai berikut. Pada suatu ketika, sebelah dinding rumahku roboh dan aku membutuhkan seorang tukang batu untuk memperbaikinya. Seseorang yang memberitahuku bahwa ada seorang anak laki-laki yang dapat mengerjakan pekerjaan tukang batu, maka aku pun mencarinya di luar kota.
Aku melihat seorang pemuda tampan sedang duduk di tanah sambil membaca Al-Quran dengan sebuah tas di sisinya. Aku menanyainya, apakah ia mau bekerja sebagai buruh? Ia menjawab, tentu, kita telah diciptakan untuk bekerja. Pekerjaan apakah yang Tuhan inginkan untukku? Kukatakan bahwa aku membutuhkan seorang tukang batu untuk mengerjakan bangunan. Ia berkata, aku mau asalkan upahku 1 dirham dan 1 danak sehari. Dan aku akan berhenti kerja dan pergi ke masjid bila tiba waktu sholat. Kemudian akan kulanjutkan pekerjaan itu setelah sholat. Aku pun menyetujuinya. Akhirnya ia ikut bersamaku dan mulai mengerjakan dinding itu. Pada sore harinya aku kembali dan aku sangat terkejut melihat bahwa ia telah melakukan pekerjaan seperti 10 orang tukang batu yang mengerjakannya. Aku pun memberinya 2 dirham, tetapi ia menolak upah yang melebihi 1 dirham dan 1 danak. Kemudian ia pergi hanya dengan upah yang telah disetujui. Keesokan paginya aku pergi lagi mencarinya, tetapi aku diberitahu bahwa ia hanya bekerja pada hari Sabtu saja, dan tiada seorang pun yang dapat menemukannya pada hari lainnya. Karena aku sangat puas dengan pekerjaannya, maka aku putuskan untuk menunda pembangunan dindingku sampai Sabtu depan. Pada hari Sabtu itu aku mencarinya lagi dan kudapati ia di tempat yang sama sedang membaca Al-Quran sebagaimana biasanya. Aku mengucapkan salam kepadanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, balasnya. Ia bersedia bekerja lagi untukku dengan syarat yang sama. Ia pun ikut bersamaku dan memulai mengerjakan dinding itu lagi. Disebabkan rasa heranku bagaimana ia dapat mengerjakan pekerjaan 10 orang pekerja seorang diri seperti pada hari Sabtu yang lalu, maka aku mengintipnya bekerja tanpa sepengetahuannya. Aku melihatnya dengan sangat takjub bahwa ketika ia meletakkan adukan semen di dinding, maka batu-batu itu dengan sendirinya menyatu. Akhirnya aku sadar dan meyakini bahwa anak itu adalah kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana hamba-hambanya yang khusus saja yang mendapatkan pertolongan gaib seperti itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sore harinya aku ingin memberinya 3 dirham, tetapi ia hanya mengambil 1 dirham dan 1 danak, kemudian pergi sambil berkata, aku tidak membutuhkan lebih dari ini. Aku menunggu minggu berikutnya, lalu aku mencarinya pada Sabtu berikutnya, tetapi aku tidak berhasil menemukannya. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, kepada seluruh generasi akhir zaman. Inilah kisah-kisah orang soleh terdahulu, agar kita bisa mengambil iktibar dari kisah-kisah yang kita dengarkan, dan bagaimana kelanjutan kisah putra dari Khalifah Harun ar-Rasyid. Kita sama-sama dengarkan episode berikutnya. Cukup sekian kisah kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.